Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, kini ramai-ramai akan membawa permasalahan tersebut ke sidang arbitrase. Namun jika China tetap tidak mau ikut atau menolak, maka mereka siap untuk perang melawan China. Mengutip beberapa sumber media informasi terkait, bahwa tidak bisa dipungkiri jika wilayah Indonesia di bagian terluar hingga kini masih saja adanya aksi klaim tumpang tindih dengan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Indonesia telah merdeka kurang lebih 78 tahun pasca deklarasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1945 silam. Hal tersebut terlihat jelas jika beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali melakukan klaim sepihak. Misalkan sebagai salah satu contoh, aksi klaim sepihak negara Cina terhadap wilayah Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara. Klaim negara Malaysia terhadap beberapa wilayah Kepulauan Ambalat, klaim negara Singapura, klaim negara Filipina, dan klaim negara Vietnam yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif wilayah Laut Maritim Indonesia. Sementara berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait, selain aksi klaim tumpang tindih yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan dan beberapa negara kawasan di Asia Tenggara, baru-baru ini juga sempat terjadi aksi klaim tumpang tindih antara negara Australia yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu tepatnya di Kepulauan Pasir Putih yang sempat menjadi sorotan media internasional. Namun yang kali ini yang akan menjadi pembahasan utama kita adalah aksi klaim tumpang tindih yang terjadi di Indonesia dengan China dan beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, beberapa negara yang menentang aksi klaim sepihak oleh China terhadap wilayah Laut Cina Selatan yang seakan terlihat telah menemui jalan buntu dan siap dengan segala situasi yang akan terjadi, bahkan hingga pada perang melawan China. Hal tersebut sebagaimana kutipan sumber media informasi terkait yang mengutip bahwa sebuah negara yang berseteru dengan memiliki sengketa di wilayah tersebut, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, kini ramai-ramai akan membawa permasalahan tersebut ke sidang arbitrase. Namun jika China tetap tidak mau ikut atau menolak, maka mereka siap untuk perang melawan China. Sementara di sisi lain, pernyataan yang telah disampaikan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara terhadap wilayah yang dianggap oleh China sebagai wilayah Laut Cina Selatan dan sudah puluhan tahun menjadi wilayah sengketa tentunya bukan tanpa alasan. Sebab wilayah Laut Cina Selatan merupakan jalur penting untuk perdagangan global, di mana lebih dari sepertiga perdagangan dunia melewati perairan tersebut, sehingga China memiliki kepentingan ekonomi tersendiri atas wilayah internasional atau wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi jalur perekonomian global. Berdasarkan banyaknya kepentingan bagi negara China dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terkait wilayah tersebut, maka tidak heran jika China telah menganggap sebagian besar kawasan Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan kian agresif melakukan reklamasi pulau-pulau di perairan tersebut serta mengirim kapal-kapal patroli secara terus-menerus. Walaupun klaim yang sama juga diajukan oleh 4 negara anggota ASEAN, yaitu negara Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait, hingga saat ini China secara sepihak menggunakan 9 dash line atau 9 garis putus-putus
yang mencakup kawasan seluas 2 juta kilometer persegi, yang 90% diantaranya diklaim sebagai hak maritim historis pasca Perang Dunia Kedua. Berdasarkan hal tersebut, sehingga klaim sepihak Cina berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas kurang lebih 83.000 km persegi atau 30% dari luas laut Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan. Tak hanya itu, sebab beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, yaitu seperti negara Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam, juga terkena imbasnya atas klaim sepihak oleh Cina dari sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang telah disengketakan sejak puluhan tahun lalu. Sementara sikap tegas pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line sebagaimana klaim Cina karena tidak memiliki dasar hukum yang diakui hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang hukum laut atau UN Convention of the Law of the Sea UNCLOS tahun 1982. Jika kita melihat sejumlah negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dengan mengklaim memiliki wilayah di kawasan perairan tersebut, yaitu adalah negara Cina, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Hal ini tentunya berbeda dengan Indonesia, sebab Indonesia dan Cina memiliki perbedaan pandangan tentang batas wilayah laut. Sebab Cina menganggap jika 9 garis putus-putus atau Nine Dash Line merupakan wilayah yang masuk kawasan Laut Cina Selatan. Sementara Indonesia sendiri menganggap jika wilayah di bagian utara tersebut bukan merupakan bagian dari wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut tentu saja ditentang oleh Indonesia, sebab pada tahun 1947, Cina mengeluarkan peta baru yang merinci klaim kedaulatan mereka terhadap teritorial perairan Laut Cina Selatan, atau sohor dengan istilah 9 garis putus-putus atau Nine Dash Line, di mana legitimasi negeri tirai bambu didasarkan pada sejarah penguasaan tradisional nenek moyang mereka yang berada di sekawasan tersebut sejak di masa lampau. Sementara itu, Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei, dan Malaysia mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut Cina Selatan masuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE negara-negara tersebut yang berpijak pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982. Namun jika kita membahas wilayah zona ekonomi eksklusif atau laut maritim, Indonesia sebenarnya sejak awal bukanlah negara pengklaim wilayah Laut Cina Selatan, dan Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah perairan dari Laut Cina Selatan yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan klaim terhadap 2 gugus kepulauan besar di Laut Cina Selatan. Namun sejak tahun 2010, Indonesia jadi terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan setelah Cina secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang sebuah kawasan di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saat itu, ketika Indonesia berupaya menahan kapal-kapal penangkap ikan dari Cina di Laut Cina Selatan, namun kemudian disusul nota protes pemerintah Cina yang meminta kapal yang berhasil ditangkap oleh Badan Keamanan Laut Indonesia diminta untuk dilepaskan. Sementara kasus serupa juga terjadi kembali pada tahun 2013 dan berpuncak pada tahun 2016 lalu. Sehingga pada tahun 2017 lalu, pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi terbaru. Peta tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lain.
Namun Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara sebagai bentuk ketegasan Indonesia dan tidak menginginkan adanya intervensi dari negara-negara lain.